memberikan satu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Mahendra sebagai petugas negara yang sangat sibuk, tetapi menyikapi banyaknya isu-isu yang berkembang menyangkut kondusifnya ekonomi Indonesia, Pak Mahendra sampai meluangkan waktunya datang ke Jababeka. Sebagai Kepala BKPM, Pak Mahendra menjadi satu petugas yang menjual Indonesia ke internasional, bagaimana memberikan satu keyakinan kepada pengusaha di luar negeri untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karenanya, Pak Mahendra perlu tahu mengenai keadaan daripada perekonomian kita, tidak hanya dari inflasi dan sebagainya, tetapi juga bagaimana situasi daripada perburuhan di Indonesia. Isu yang paling banyak ditanyakan oleh investor luar negeri adalah seberapa kondusif daripada situasi perburuhan di negara kita ini. Dan seperti kita tahu bahwa Indonesia saat ini harus bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Indonesia sudah dimasukkan dalam kategori negara macan muda. Ya, kalau kita ingat pada sebelum krisis tahun 98, Indonesia malah sudah masuk sebagai negara macan Asia. Tapi kita bersyukur walaupun masih muda, tapi tetap kategorinya macan. Dan bagaimana tugas daripada seluruh pejabat di negara kita untuk bisa meningkatkan kelasnya dari macan muda menjadi macan, dan menjadi macan yang sangat tangguh. Vietnam, Laos, Kamboja dan sebagainya sudah begitu sangat agresif mengundang investor-investor asing, dan tugas itu sekarang diemban oleh Pak Mahendra, yang saya yakin bahwa Pak Mahendra dengan didukung oleh staf daripada BKPM bisa untuk berkompetisi dengan negara-negara itu. Minggu lalu kami baru mengumumkan mengenai realisasi investasi triwulan 3 seluruhnya untuk masuk ke Indonesia, yaitu periode Juli sampai September. Ternyata, ini jelas bukan karena orang saya belum masuk, cuma bagian umumkan aja. Ternyata untuk pertama kalinya total realisasi investasi gabungan antara PMA dengan PMDN, Indonesia berhasil melampaui 100 triliun. Untuk kedua kalinya dalam 2 kuartal berturut-turut sejak kuartal 2, Indonesia dalam hal ini PMDN itu mencapai nilai investasi realisasinya setengah dari PMA. Itu pun tidak pernah terjadi sebelumnya, setengahnya. Jadi dari 100,5 triliun itu 33,5 triliun adalah PMDN, 67 triliun adalah PMA. Yang ketiga adalah bahwa struktur ekonomi Indonesia itu transformasinya tercermin juga dalam struktur presentasi pembagian dari investasi. Kalau di waktu awal kita mengukur realisasi investasi 2010, itu untuk PMA yang paling menarik atau besar adalah di primary sector, utamanya lagi mining, terus agak menonjol, tapi kemudian dia stabilizing di 2012-2013. Yang cepat meningkat itu justru manufaktur, dan trennya ini luar biasa, dan saya perkirakan akan terus bisa bertahan tren yang meningkat cepat.